Isu reshuffle beberapa menteri termasuk dari fraksi Partai Golongan Karya kian merebak diberitakan. Menanggapi isu tersebut, Bahlil Lahadalia menegaskan, hal tersebut sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Kita sebagai menteri itu kan pembantu presiden. Yang namanya pembantu presiden mengangkat, memberhentikan menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Ya. Sementara itu Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan belum ada rencana reshuffle kabinet ketika ditanya wartawan. Mas, kalau soal reshuffle katanya waktu dekat presiden melakukan reshuffle. Reshuffle? Reshuffle apa? Reshuffle kabinet Belum ada. Jika menilik ke belakang, sejak dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2024, Presiden Prabowo sudah beberapa kali melakukan reshuffle kabinet. Yang perdana pada 19 Februari 2025, Prabowo melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, menggantikan Satrio Brojonegoro. Prabowo juga melantik Kepala BPKP, Kepala BPS, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN di Istana Negara, Jakarta. Prabowo kembali melakukan perombakan kabinet pada 8 September 2025. Dalam reshuffle kedua ini, 4 menteri dan 1 wakil menteri dilantik untuk memperkuat kinerja kabinet merah putih. Di antara yang dilantik, Purbaya Yudi Sadewa yang dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Ferry Juliantono dilantik sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari, hingga pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mencopot Budi Gunawan dari posisinya sebagai Menko Polkam dan Dito Aryo Tejo dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga. Reshuffle ketiga dilakukan Prabowo pada 17 September 2025. Sejumlah posisi menteri, wakil menteri dan kepala lembaga kembali diisi oleh tokoh baru. Nama Jamari Caniago muncul dan dilantik sebagai Menko Politik dan Keamanan, menggantikan Budi Gunawan. Sementara Erick Thohir dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, menggantikan Dito Aryo Tejo. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan membantah isu pengunduran dirinya. Isu tersebut mencuat di tengah dugaan reshuffle kabinet merah putih. Bantahan tersebut disampaikan usai menghadiri gelaran Hari Lahir Nahdlatul Ulama di Senayan, Jakarta, Sabtu siang. Pratikno hanya menjawab singkat ketika ditanya wartawan terkait isu pengunduran dirinya tersebut. Isu reshuffle kabinet makin mencuat saat Wakil Menteri Keuangan didapuk sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Sejumlah nama menteri konon akan digantikan oleh Presiden. Enggak pernah. Utak-atik komposisi para pembantu Presiden sudah lumrah dilakukan. Tidak hanya terjadi di Kabinet Prabowo Gibran. Memperkuat kinerja pemerintah hingga konsolidasi koalisi menjadi alasan yang kerap digaungkan jika reshuffle kabinet terjadi. Pertanyaannya, jika reshuffle kabinet akan dilakukan kembali, apakah selama ini Presiden Prabowo belum menemukan tim yang solid untuk menjalankan program-programnya? Tim Liputan CNN Indonesia.